Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Asep Sumiarsa, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Cibitung. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, baik sehat jasmani dan rohani. Dan Bapak doakan mudah-mudahan anak-anakku sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, di pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan pidato persuasif, yaitu KD 3.4 dan 4.4. Baiklah anak sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kegiatan atau dimulainya kegiatan. Mudah-mudahan kita terlindung dari segala wabah dan penyakit, baik secara lahir maupun batin. Anak-anak sekalian, kompetensi dasar 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar. Yang kedua, 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, menganalisis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato. Yang kedua, menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato. Yang ketiga, menyimpulkan struktur teks pidato persuasif. Itulah tujuan pada pembelajaran hari ini. Kemudian, dalam menganalisis menyampaikan pidato persuasif, perlu diperhatikan ada pendahuluan, yang kedua memperkenalkan diri yang mengesankan, yang ketiga latar belakang utama dari penyampaian pidato tersebut, keempat pengantar pokok permasalahan, kelima repetisi dengan pengulangan kata setiap rangkaian kata yang disampaikan, 6 inti repetisi, ketujuh pertanyaan, empati atau etos. Jadi ada satu pertanyaan, gagasan dalam menyampaikan satu pidato. Yang kedelapan, menyajikan fakta yang terbantahkan, dalam kurung patos dan logis. Jadi ada penyajian fakta yang terbantahkan secara logis atau patos. 9. Inti dan pidato. Inti dari pidato tersebut, apa yang ingin disampaikan kepada audien supaya mudah dipahami. Apa sih yang mau disampaikan itu? Kemudian gagasan apa sih? Pendapat apa? Ajakan apa? Menarik atau tidak dalam setiap kegiatan penyampaian pidato. Ke-10, argumen. Itu etos, patos, dan logos. 11, pesan atau penutup. Jadi di akhir kegiatan setiap penyampaian pidato persuasif pasti ada pesan yang ingin disampaikan, dan diakhiri dengan penutup dari setiap kegiatan penyampaian pidato. Struktur isi pidato persuasif. Apa saja sih struktur isi pidato persuasif? Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Apa saja ketiga struktur tersebut? Pada
isi pidato persuasif. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu permasalahan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja atau bela negara? Dalam eksposisi, tulis kamu sebaiknya melihat persoalan aktual yang terjadi di masyarakat. Jadi fakta yang terjadi hari ini apa sih yang harus disampaikan? Jadi aktual. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalian harus fokus bagaimana membuat suatu pernyataan posisi yang kuat yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi. Satu, siapa yang akan diyakinkan? Yang kedua, apa yang akan diyakinkan? Mengubah pandangan atau perilaku setiap gagasan-gagasan yang disampaikan tersebut. Ketiga, jenis argumentasi apa yang menarik perhatian mereka yang tadi. Apa sih yang terjadi di masyarakat? Apakah masalah remaja atau bela negara? Kemudian yang selanjutnya, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas atau hanya opini yang menyampaikan pidato tersebut atau opini sesaat? Nah, baik, itu yang disebut pernyataan posisi. Kemudian tahapan argumentasi. Argumentasi perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan. Ada contoh bukti pakar dan informasi statistik. Jadi secara logis dibuktikan dengan alasan-alasan dan contoh bukti para pakar, intelektual, dan informasi yang statistik tertata. Ya. Dan selanjutnya, agar argumentasi efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta. Contoh tadi, pendukung, tabel gambar, dan kutipan. Di bawah pasti ada kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas, maknanya sebaiknya dihindari. Ketika kita menyampaikan sesuatu dalam pidato persuasif, ada makna yang kurang jelas, maka perlu dihindari. Itu tahap argumentasi ketika kita mau argumen. Kemudian yang selanjutnya, urutan argumentasi tergantung penulis, mulai dari argumen yang paling kuat atau dari yang lebih lemah hingga yang paling kuat. Jadi argumen-argumen itu disampaikan dari yang paling kuat atau dari yang lemah sampai dengan yang terkuat argumen dan gagasannya. Tapi perlu digarisbawahi, ada contoh dan fakta serta pendapat para pakar. Baik, selanjutnya, penguatan pernyataan posisi. 1. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan menggunakan suara berbeda, nada tinggi, rendah, kemudian mimik bahasa tubuh dan gestur. Ya, harus bagaimana kita menyampaikan dalam penyampaian pidato tersebut. Tentang apa? Mimiknya harus bagaimana? Gestur, kemudian bahasa tubuh dan sebagainya. Nada tinggi dan rendah itu tepatnya ada di mana? Yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. Jadi harus logis, tidak berdasarkan emosi dan intuisi. Ada bukti-buktinya, fakta-faktanya. Ketiga, tabel diagram foto dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu dalam kegiatan penyampaian pidato persuasif. Itulah
isi dari struktur pidato persuasif. Jadi isinya apa saja? Tadi ada pernyataan posisi, tahapan argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Ya, anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan bisa dipahami dan dimengerti. Kalaupun sulit dipahami, maka belajar. Apa sih yang disebut menyampaikan pidato persuasif? Pelajari dan cari contoh-contoh baik di buku ataupun kalian datangi perpustakaan sekolah, bisa di media sosial atau internet dan sebagainya. Koran bisa kalian baca untuk menemui wawasan kalian apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan pada pidato persuasif, baik itu argumentasi supaya kuat argumen kita, gagasan-gagasan dengan fakta-fakta serta bukti yang kuat. Nah, untuk selanjutnya nanti akan Bapak berikan contoh. Ada 2 contoh atau persuasif dalam bentuk video tayang yang sudah Bapak tugaskan di materi pertama, maka nanti akan dijadikan contoh pidato persuasif. Nah, nanti kalian lihat tayangan tersebut sampai tuntas. Apa sih yang disampaikan, sesuai atau tidak? Apa yang memperkuat penyampaian pidato persuasif tersebut? Adapun ada kelemahan, ini bagian daripada pembelajaran kita semua. Baik, kita lihat video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Guru, kepada seluruh teman-teman yang saya sayangi, puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Linda Putri Malaysia dari SMP Negeri 2 Cibitung. Pada kesempatan ini, saya ingin mengulas tentang bahayanya narkoba bagi para pelajar dan remaja di Indonesia. Narkoba merupakan barang haram yang dapat merusak kesehatan tubuh. Selain dapat berimbas pada kesehatan tubuh, narkoba juga dapat berimbas kepada kehidupan kita. Narkoba memiliki efek domino. Efek domino adalah efek yang membuat penggunanya menjadi kecanduan akan narkoba dan membuatnya merasa depresi karena narkoba. Jika narkoba digunakan dalam jangka waktu cukup lama, narkoba bisa menyebabkan orang penggunanya meninggal dunia. Dari situlah kita tahu berapa berbahayanya narkoba bagi diri kita sendiri. Maka dari itu, kita jauhilah narkoba, jangan mencoba-coba untuk mengkonsumsi narkoba, serta melakukan kegiatan positif di kehidupan kita masing-masing. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Theodora Skar Pramudiana dari kelas 9B. Yang saya hormati Bapak Asep selaku guru bahasa Indonesia dan teman-temanku sekalian. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala izinnya kita masih bisa merasakan berpidato tanpa bertatap muka, yang biasanya kita lakukan di dalam ruangan kelas. Pada kali ini saya akan menyampaikan pidato persuasif tentang Hari Kemerdekaan. Tidak terasa bahwa sudah 75 tahun negara kita merdeka dari penjajahan asing. Tidak terasa pula bahwa negara kita banyak mengalami perkembangan dan lika-liku dalam mempertahankan dan menghayati kemerdekaan ini.
Seharusnya hari kemerdekaan ini dapat dijadikan untuk merenungkan jasa dan perjuangan para pahlawan. Namun jika direnungkan kembali, bagaimana kondisi negara saat ini? Apakah merdeka yang dikatakan sudah dirasakan sepenuhnya, atau justru malah terjajah secara tidak langsung? Sayangnya hari kemerdekaan ini hanya dirayakan oleh berbagai lomba dan acara panggung musik yang jika dicermati tidak ada hubungannya dengan filosofi perjuangan atau kemerdekaan. Sebenarnya sah-sah saja jika dilaksanakan seperti itu atau dirayakan seperti itu. Maka dari itu, di hari yang berbahagia ini, mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai ajang beresolusi dan ajang merencanakan hal kecil apa sih yang akan kita lakukan agar kemerdekaan ini tetap terjaga. Dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kemerdekaan ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita nanti. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pidato ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, salam merdeka. Anak-anak sekalian, setelah kalian melihat, meneliti, menelaah kegiatan pada hari ini, baik materinya ataupun contoh-contohnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya sesuai apa yang Bapak paparkan hari ini. Yang pertama, kalian telaahlah struktur isi pidato persuasif pada contoh video 1 dan 2. Apa saja yang harus ditelaah? A. Pernyataan posisi. B. Tahap argumentasi. C. Penguatan pernyataan posisi. Yang kedua, kalian menyimpulkan kedua contoh pidato tersebut dengan bahasa kamu sendiri. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan dengan baik. Anak-anak sekalian, apabila pembelajaran pada hari ini kurang dipahami atau sulit dimengerti, maka bisa kalian datang ke sekolah, bertemu dengan guru masing-masing di sekolah. Jadi kalian temui gurunya, kemudian apa sih yang dimaksud dengan menelaah struktur dalam menyampaikan pidato persuasif. Dipertanyakan tugas-tugasnya itu. Maksud anak sekalian, apabila ada hal-hal kata-kata Bapak yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Dan satu lagi, kita harus terus berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menjaga kesehatan, baik di dalam rumah ataupun keluar rumah. Arahan protokoler kesehatan dari Dinas Kesehatan atau Kementerian wajib kita lakukan untuk mencegah dan selalu membantu kedua orang tua. Anak sekalian, pembelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.